Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana menjaga atau mempertahankan nilai tukar rupiah. Mas Ekal, salah satu yang dilakukan pemerintah membentuk dan antara sumber daya alam Indonesia. Itu rencananya ingin menekan misinvoicing, tapi juga katanya akan dikombinasikan dengan devisa hasil ekspor. Supaya kemudian kita nih ekspor banyak, tapi kok dolar yang masuk tidak memperkuat rupiah. Itu kira-kira apakah akan efektif juga, termasuk yang dibicarakan di pertemuan Sabtu lalu, atau seperti apa? Itu secara spesifik tidak dibicarakan pada pertemuan kemarin, tapi itu kan memang menjadi isu yang cukup hangat hari-hari ini, dan kebetulan kita juga di Komisi 11 baru aja menyelesaikan Undang-Undang P2SK. Di dalam situ juga kita tambahkan muatan untuk dihadirkannya bursa mineral dan komoditas strategis. Oke. Nah itu sebetulnya untuk mendampingi DSI sumber daya alam itu. Karena kan sekarang kalau yang lagi dipertanyakan oleh para pelaku industri, sebetulnya apa sih ini nanti DSI ini binatang apa lagi nih yang baru lahir? Skemanya bagaimana? Operasionalnya bagaimana? Kalau ya kayak saya kan orang Gerindra, kita dan sekarang saya rasa rakyat udah biasa dengar lah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi kita mengutamakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar demi mensejahterakan rakyat. Nah intinya itu kan adalah sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting. Nah sekarang kita address yang sumber daya alam. Kalau secara hukumnya itu sudah banyak dilakukan dari awal beliau menjabat. Dan satu persatu sebenarnya kan upaya untuk meningkatkan hasil daripada sumber daya alam sudah dilakukan. Yang Bang Leo sampaikan tadi, DHE sudah diintroduce di awal-awal pemerintah, tapi memang dianggap kurang efektif. Lalu kan kalau udah dicoba jurus ini, akhirnya kita harus mengeluarkan jurus yang lebih canggih lagi. Dan menurut saya itu sangat bagus karena begini, kemarin itu waktu penyampaian KEM PPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, itu secara historis selalu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kali ini kan disampaikan oleh Presiden langsung. Dan memang panggung itu digunakan oleh beliau untuk melahirkan kebijakan ini. Nah kebijakan ini setelah dikaji-kaji dan beliau ini kan sudah mengkaji ini lama gitu. Bahwa selama puluhan tahun, kira-kira 3 dekade ini, itu ada 900 billion dollar yang hilang dari perekonomian kita. Dan itu yang mau dihadirkan kembali. Dan tentunya kalau bicara 900, pasti di akhir-akhir ini semakin besar karena produksinya semakin meningkat dan seterusnya. Nah itu, dengan adanya DSI, kan kita kalau mau ekspor ini kita maunya volumenya benar, harganya sebaik mungkin, dan uangnya beneran datang. Betul. Nah itulah yang rencana akan uangnya beneran datang itu maksudnya dolarnya masuk ke Indonesia. Dolarnya masuk ke Indonesia, jangan berhenti di Singapura, jangan berhenti di Hong Kong. Yang sekarang terjadi begitu. Kira-kira begitu. Banyak yang parkir di sana. Karena kita kan loh, kalau ekspor kita segini besar, kok kenapa dolarnya nggak ada di Indonesia nih pada saat kita perlukan gitu kan? Nah tentu ini kita mau menambah likuiditas dolar dan inflow falas dan seterusnya ada di sini. Nah itu kan selalu menjadi cita-cita kita. Dan pertanyaannya Mas Ekal, ini kan DSI ini kalau timetable-nya ditepati, itu 3 komoditas tadi, CPO, batubara, dan ferroalloy, itu akan efektif dilakukan oleh DSI 1 Januari 2027. Itu apakah langsung serta-merta ekspor itu dilakukan DSI dan dolar yang masuk itu langsung diterapkan devisa hasil ekspor harus masuk ke sistem perbankan Indonesia atau bagaimana?
loh memang dengan peraturan dana hasil ekspor itu harusnya malah sekarang sudah terjadi. Nggak bicara nanti gitu kan. Harusnya. Seharusnya. Nah faktanya ini kan harapannya dengan ini, sebetulnya kemarin ada yang masuk, cuman memang agak longgar di aturan DHE yang awal. Itu bisa masuk, tapi boleh dirupiahkan. Kalau untuk kebutuhan operasional dan seterusnya. Nah akhirnya ditemukan banyak yang merupiahkan, terus dengan berbagai alasan lah, kemudian geser ke perusahaan lain, kemudian beli dolar lagi dan berangkat lagi. Nah jadi kan di situ dianggap kurang efektif. Sehingga ya memang harus kita lakukan langkah-langkah yang lebih besar lagi untuk mewujudkan cita-cita. Berarti perbaikan sistem DHE-nya tadi dong, penerapannya? Salah satunya itu. Nah tapi yang lebih penting lagi adalah dengan lahirnya DSI ini kan tentu ada yang spekulasi di market. Wah nanti DSI ini main-main lagi. Dia berpihak. Nanti si penjual ini yang didahulukan, pembeli ini yang didahulukan. Bisa cari margin juga. Nah, makanya di situ bersamaan kita juga melahirkan bursa mineral dan komoditas strategis. Itu kapan? Itu rencana sama berlakunya di 1 Januari 2027. Sudah siap? Sedang disiapkan. Karena pekan lalu begini Mas Haikal. Baru kita kasih landasannya di undang-undang sampai pekan lalu di tempat yang sama Top Ekonomi ini, DSI itu masih belum tahu nih skema kerjanya nanti seperti apa. 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu saya bertanya ke Menteri Keuangan, dikatakan bahwa DSI itu tidak akan jadi off taker, dia hanya pass through saja. Jadi ketika ada produsen itu barangnya dikumpulkan DSI tapi langsung dilemparkan begitu kepada buyer dari luar, bukannya DSI membayarkan dulu karena tidak punya uang lah ribuan triliun. Nah ini skema pasti DSI itu kapan kita bisa tahu? Nah, memang sekarang ini kan baru kita dapat penjelasan bahwa antara sekarang sampai 31 Desember tahun ini, dia akan menjadi tempat pencatatan semua transaksi. Pelaporan saja? Pelaporan saja. Mekanisme ekspornya masih dilakukan oleh pengusahanya? Oleh masing-masing perusahaan, dengan masing-masing pembeli, kan kita juga harus menghormati kontrak-kontrak yang sudah ada. Betul. Nah, jadi selain pendaftaran, tentu pihak Danantara harus mempelajari semua teknis kontrak-kontrak ini. Karena kita juga bukan mau terus bikin pasar jadi bingung, pembeli kita jadi takut untuk order, bahkan sampai beredar di sosial media ini ada yang nggak jadi beli dan seterusnya. Katanya ada yang menahan itu kontrak-kontrak baru, Mas, dari Tiongkok. Nah justru itu kan makanya kita harus cepat merespon ini supaya cepat. Gitu itu kan. benar apa enggak? Itu saya nggak tahu karena saya bukan pelaku langsung di lapangan. Siapa tapi tahu intinya, kan Komisi 11. Tapi intinya kita ini kan harapannya dengan adanya DSI ini dan kita bikin bursa untuk matching ini justru karena harapan tambahannya tadi adalah kita bisa membentuk harga di Indonesia. Selama ini komoditas kita nomor 1 eksportir batu bara, CPO dan nikel, tapi harganya ditentukan di tempat lain. Ada Newcastle. Nah, padahal ini bisa Malaysia, dibentuk. CPO. Nah, makanya harapan kita dengan adanya bursa ini itu nanti terbentuknya di sini dan transparan. Semua orang punya equal opportunity untuk beli dan equal opportunity untuk jual. Nah, selama market ini efisien, insya Allah harga akan terbentuk di sini. Malah yang penting kita adalah nanti penerimaan negara bisa naik dan dolar-dolar yang tadi kita harapkan masuk benar-benar bisa nyampe ke Indonesia. Baik, Mas Fitra, DSI bagaimana? Ada update terkait dengan skemanya, kemudian cara kerjanya? Saya mencari-cari belum dapat. Ya, jadi pertama dari proses fine tuning ini dari mulai 6 bulan ini ya sampai Januari itu adalah tadi ya business as usual tambah pelaporan ya, pencatatan ya. Dalam konteks tadi untuk mengkonsolidasikan data-data ya, karena sebagaimana tadi Bung Leo sampaikan ada trade surplus 72 kali berturut-turut, tapi translasinya di cadangan devisa kita belum betul-betul kelihatan ya. Tidak signifikan menambah jumlah dolar kita. Betul. Nah, kalau kita lihat cadangan devisa kita terakhir pengumuman 144,9 billion US dollar, harusnya kalau dengan beberapa perhitungan termasuk yang saya hitung sendiri, itu setidaknya kita sudah sampai 190 billion US dollar harusnya sekarang. Nah, tetapi kan itu ya gone ya, karena memang pencatatannya yang tadi under invoicing, misinvoicing dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu, maka di 6 bulan ini kita fokus kepada fine tuning, pelaporan ya dan juga diskusi ya. Makanya kalau kita bicara jelasnya seperti apa, ini kan masih didiskusikan juga ya dengan para pelaku usaha ya. Tadi juga ada beberapa hiccupsnya tadi seperti Bung Leo sampaikan, ini kok ada yang menunda pembelian segala macam. Sebenarnya gini, kemarin ada perusahaan China juga yang nikel ya, itu sebenarnya bukan menunda tapi ada hiccups di tanggal 1 Juni kan, ini kan berubah nih ya. Hiccups ini maksudnya apa? Hiccupsnya di sistem. Di sistem. Jadi kalau kita cek ke asosiasi penambang, ya saya kan juga cek dengan beberapa teman, itu sebenarnya
tidak ada semacam penundaan yang signifikan. Itu karena memang masalah teknis saja. Tapi kemudian bisa jalan lagi. Begitu juga dengan ada isu kemarin di TBS ya. TBS-nya kan langsung drop ya. Lumayan signifikan 20-50%. Karena menunda pembelian dari petani. Akhirnya kan sudah di resolve juga oleh Wamentan ya. Kemarin juga mewakili Pak Mentan bahwa ya ini seharusnya tidak ada masalah karena yang perlu kita tekankan adalah pertama DSI ini bukan calo. Ya, jadi dia tidak menentukan bukan broker ya, tidak menentukan harga. Meskipun di situ memang ditulis ya bahwa ini nanti harganya akan disesuaikan sesuai dengan metodologi tertentu segala macam. Tapi metodologinya apa? Ya kita cantolannya ke bursa tadi, which is itu adalah fair price, fair market price gitu ya. Di sisi yang lain, apakah ada margin? Nah, ini juga kemudian di state ya, di PP itu kan ada margin yang ditentukan. Nah, tapi margin ini meskipun belum di-disclose, tapi itu sangat kecil sekali untuk operasional aja. Ibaratnya gini, kalau kita punya aplikasi keuangan, itu kan sebenarnya sudah ada biaya marginnya juga. Dan itu kita nggak kerasa, gitu ya. Dan dengan volume yang sangat besar, itu yang bisa, bukan untung, tapi untuk kemudian menjaga supaya operasionalisasi di lapangannya itu bisa berjalan. Mulai 1 Juni berarti yang sekarang berjalan adalah pelaporan saja. Pencatatan pelaporan. Pelaporannya itu dilakukan by system, dalam bayangan saya mungkin seperti OSS begitu, online atau offline atau bagaimana? Ini mekanisme pelaporan. By system, makanya kemarin ada hiccups ya by system online berarti. By system online. Di websitenya siapa? Itu ada di Kementerian Perdagangan yang juga ada di Kemenko, ada. Itu ada yang biasa selama ini dilaporkan itu kemudian di attach aja. Di Danantaranya tidak ada. Danantara kan ini masih dibuat ya. Sedang dibuat. DSI-nya ini kan masih dalam pembentukan awal. Nanti baru kemudian setelah 1 Januari ini baru kita kelihatan ya. Tetapi anyway yang menjadi ketakutan pasar adalah ini nanti takutnya ada margin saya yang diambil enggak ya karena price-nya itu fair price. Terus kemudian ada potensi trade diversion ada enggak dari buyer-buyer kita yang di luar negeri? Itu enggak juga karena kontraknya dihormati dan juga price-nya itu enggak berubah secara signifikan gitu. Baik. Saya ingin ke Le Joshua, kalau DSI dan kemudian DHE, tujuannya sama-sama baik. Pandangan pasar, respon pasar sejauh ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat pada saat pengumuman dari pembentukan Badan Ekspor Satu Pintu itu, ini investor masih cukup kaget tadi ya, dikatakan bahwa ini suatu hal yang baru dan unfortunately tadi komunikasinya mungkin belum cukup komprehensif gitu ya. Di Bursa Efek Indonesia, saham-saham komoditas turun hari komoditas itu ya? Di hari itu sendiri itu langsung terkoreksi cukup dalam gitu ya. Sehingga ini kan berarti respon ataupun reaksi dari suatu kebijakan yang baru digelontorkan ataupun digulirkan. Sehingga kembali lagi tadi itikadnya ataupun tujuannya sangat mulia dan baik. Gitu ya. Tapi investor asing pun juga tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Tapi mungkin dalam hal ini komunikasi dan juga bagaimana tata laksana yang secara menyeluruh gitu ya, sehingga tadi tidak terjadi disinformasi ataupun terjadi misleading informasi gitu ya. Kalau DSI ini Pak Joshua dikaitkan langsung dengan devisa hasil ekspor tadi, itu akan bisa efektif benar-benar menarik dolarnya masuk ke sistem perbankan Indonesia atau masih bisa juga tidak masuk ke Indonesia, Anda lihat? Ya, saya belum menemukan loophole-nya ya, tapi karena kan ini memang menjadi satu kesatuan ya, DHE, SDA dan juga tadi sentralisasi dari dalam hal ini Badan Ekspor Satu Pintu gitu ya, agar tadi biar pada saat nanti Danantara sumber DSI ini tadi mendapatkan hasil ekspornya dari para penghasil ekspor dalam negeri, nah dia langsung menempatkannya di bank-bank himbara gitu, harapannya seperti itu ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan ya syukur-syukur tadi hanya hiccups di pencatatan sistemnya, tapi kalau sekiranya betul apa yang kita sudah baca juga di mana buyer dari China menunda untuk pembelian batu bara di bulan Juni ini gitu ya, karena tadi masih menunggu kepastiannya dan kalau tadi masih menunggu pasar dan juga peraturan pelaksanaannya masih sampai dengan mungkin akhir tahun. Apakah kita mesti menunggu ya ekspornya kan jadi ujung-ujungnya nggak masuk. Kan tadi kan kita berharap bahwa devisa hasil ekspornya masuk, lalu juga under invoicingnya bisa terjawab. Tapi kita akhirnya tidak dapat apa-apa. Kalau sekiranya tadi ya si buyer dari Tiongkok tadi ini menunda gitu ya. Sekalipun tadi kontraknya dihormati juga, tapi tetap aja bahwa keputusan untuk buyer ini mencari batu bara di negara lain kan masih ada opsi lain gitu ya. Mencari nikel misalkan dari Filipina juga masih ada opsi lain. Jadi
semestinya ini juga harus dipertimbangkan, artinya bagaimana pemerintah juga mau mendengar tadi room for discussion masih tetap terbuka Mas Fitra ya. Jadi artinya hal-hal teknis di lapangan ini harus segera ditanggulangi. Dalam hal ini yang hal-hal hiccups dan juga hal-hal yang misinformasi tadi ini harus segera diselesaikan tadi agar tujuan mulia yang tadi itu bisa kita tuju bersama seperti itu. Kita melihat ada rebound di IHSG hari ini jam 4 sore tadi, lalu juga penguatan nilai tukar rupiah. Pertanyaannya adalah apakah ini akan berlanjut atau bagaimana? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.